Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ariel pimpin untuk berdoa. Belajar remaja kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebelum belajar, kita akan ice breaking dulu biar kalian lebih semangat. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas marina. Pernah dengar istilah VOC? Sering? Apa yang VOC itu semacam kongsi dagang yang dibuat oleh bangsa Belanda. Kongsi dagang yang dibuat oleh bangsa Belanda. Oke, terima kasih Pak Is. Tepuk tangan untuk Pak Is. Ada lagi yang tahu apa itu VOC sebelum saya membahasnya? Nah, kalian pernah lihat kedua gambar di depan atau salah satunya dari kedua gambar di depan? Yang pertama itu gambar apa? Gedung sate? Bukan. Yang pertama kota tua. Kota tua di mana? Kota tua di mana? Jakarta, Semarang, atau di Medan? Nah, ini adalah salah satu bagian yang terdapat di kompleks Kota Tua Jakarta. Ini peninggalan VOC waktu memerintah di Hindia Belanda. Fungsinya dulu sebagai balai kota atau tempat gubernur jenderal atau tempat gubernur kalau sekarang. Kantornya gubernur. Nah, kemudian manfaat mempelajari materi ini, materi tentang kongsi dagang VOC. Yang pertama, manfaatnya adalah memupuk sikap cinta tanah air. Yang kedua, menumbuhkan jiwa patriotisme. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap menghargai anugerah baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis lahirnya kongsi dagang VOC. Kemudian nomor 2, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis kekuasaan kongsi dagang VOC. Kalau tadi lahirnya, yang kedua kekuasaannya. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis kebangkrutan kongsi dagang VOC. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan. Yang terakhir, yang kelima, melalui diskusi peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis di depan kelas. Nanti ada sampel satu kelompok saja atau dua kelompok, nanti lihat waktu. Kalau cukup dua, kalau nggak cukup satu, untuk presentasi hasil diskusi tadi, ya. Nah, hubungan materi ini dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu kita membahas tentang penjelajahan bangsa-bangsa Barat Eropa ke Nusantara. Ada berapa bangsa? Ada 4. Yang pertama Portugis, kedua Spanyol, ketiga Inggris, keempat Belanda. Nah, ada 4 bangsa. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris yang melakukan perdagangan dengan orang-orang lokal dalam rangka mencari apa? Rempah-rempah. Nah, kemudian setelah mereka melakukan perdagangan, nah, dalam rangka untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah, yaitu Indonesia atau Nusantara pada saat itu, lebih spesifiknya Maluku pada saat itu, makanya pedagang-pedagang Belanda mempersatukan diri dalam suatu wadah
yang diberi nama VOC. Nah, materinya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, pertama lahirnya VOC, yang kedua kekuasaan dan kekejaman VOC, yang ketiga kebangkrutan VOC, dan yang keempat kegiatan peserta didik. Nah, ini untuk mendalami materi yang kemarin ada dua penjelajah asal Belanda. Yang foto pertama siapa? Hah? Ada yang ingat foto pertama siapa? Hah? Ada yang ingat foto pertama siapa? Hah? Ariel? Cornelis de Houtman. Itu foto yang pertama adalah Cornelis de Houtman, dan yang kedua adalah lupa. Oke, kalau lupa. Nah, yang pertama adalah Cornelis de Houtman, yang kedua adalah Van Neck. Itu adalah kedua-duanya adalah penjelajah dari bangsa Belanda yang memulai perdagangan rempah-rempah orang-orang Belanda dengan orang-orang Maluku. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan rempah-rempah, timbul keinginan untuk menguasai, dan maka dibentuklah sebuah kongsi dagang yaitu VOC. Nah, sebelum saya lanjut, kita akan nonton dulu sebuah cuplikan video yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Sejarah VOC memang punya kaitan erat dengan penjelajahan dunia. Kala itu, sekitar abad ke-16, daratan Eropa sedang dilanda cukup banyak perang. Di Belanda sendiri ada Dutch Revolt atau Revolusi Belanda yang terjadi di Low Countries. Oke, bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian simak dari video yang telah kalian tonton tadi? Ayo. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Real, berdiri silahkan. Silakan, nggak apa-apa. Mau bertanya atau mau mengeluarkan pendapat silakan. Apa itu dividen, Pak? Hah? Dividen itu apa? Oke, jadi pertanyaannya apa itu dividen? Nah, dividen itu adalah pembagian hasil keuntungan dari perusahaan. Tuh, ya. Jadi semakin banyak modal yang saya setorkan di sebuah perusahaan, maka semakin banyak pula dividen yang saya akan terima. Nah, ini yang pertama materi kelahiran VOC. Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau disingkat dengan istilah VOC, atau artinya Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur, dibentuk tanggal 20 Maret tahun 1602 di Amsterdam. Amsterdam itu di mana? Di Belanda. Ibu kota Belanda adalah Amsterdam, untuk meredakan persaingan perdagangan antar kongsi dagang Belanda di Indonesia. Jadi karena tadi tuh saya punya perusahaan, ini punya perusahaan, sama punya perusahaan, kemudian bersaing antar perusahaan, kita sama-sama orang Kalimukti tapi bersaing, kan tidak sehat. Nah, makanya untuk mengurangi persaingan antar orang Kalimukti, dibentuklah suatu ikatan pedagang Kalimukti contohnya. Nah, pedagang Kalimukti itu adalah VOC. Tujuannya dibentuknya yang pertama menghindari persaingan sesama kongsi dagang Belanda tadi. Yang kedua, memperkuat kedudukan kongsi dagang Belanda dalam bersaing dengan bangsa lain. Ini terutama dalam bersaing bersama bangsa Inggris. Kalau tadi VOC adalah orang-orang Belanda, kalau Inggris punya sendiri. Tadi dalam video apa Inggris kongsi dagangnya? EIC. Sekarang dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Saya akan bagikan dulu LKPD-nya. Bisa dilihat di LKPD-nya dulu. Dilihat di LKPD-nya yang
Pertama, nama kelompok asal. Silakan isi nama kelompoknya. Sekarang kita isi dengan nama tokoh sejarah. Lihat di halaman selanjutnya. Ada pilihan materi, 4 pilihan materi. Silakan kalian menentukan dari setiap kelompok siapa yang akan menjadi atau memegang materi-materi yang ada 4 ini. Sudah ya, duduk per kelompok ahli. Silakan kelompok ahli mendiskusikan sesuai dengan materi keahliannya. Inu kebagian apa Inu? Nomor pertama, lahir dan tujuan dibentuknya VOC. Gampang ini nih. Sok tinggal dipilih mana saja yang menurut kalian penting dari materi yang telah dibagikan dari kelompok. Hasilnya nanti tulis di kolom hasil diskusi. Kalau kurang bisa ke sini ya. Nih materi kekuasaan VOC dalam bidang politik. Sudah menemukan materinya atau ya? Hasil diskusinya sudah menemukan di bahan ajar ada? Di internet ada ya? Ada. Silakan lanjutkan. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana pedagang yang dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi 1 yaitu lahir dan tujuan dibentuknya VOC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa VOC dapat dikatakan sebagai negara dalam negara? Setelah kalian tadi melakukan diskusi dengan model jigsaw dan juga tadi sudah ada yang maju ke depan kelompoknya, saya sangat gembira sekali karena kelas ini sudah berani untuk mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya sendiri. Terakhir kita menginjak ke kesimpulan. Silakan barangkali ada yang ingin menyimpulkan apa yang kalian pelajari pada kesempatan pembelajaran kali ini. Menurut saya kesimpulan dari kita mempelajari tentang VOC itu supaya kita tuh tahu bahwa VOC itu merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia sepanjang masa dan itu terjadi di Indonesia, di negara kita. Jadi kita tuh berhak tahu dan kita tuh jangan sampai berada di masa lalu. Jadi kita tuh harus mempelajari VOC supaya agar tidak terjadi di masa yang sekarang. Oke, tuh ya. Terakhir ada lembar refleksi. Ada lembar refleksi, nanti diisi apakah kalian merasa senang atau kalian merasa bosan atau kalian merasa jenuh. Kemudian barangkali ada materi yang sulit dimengerti dalam pembelajaran kali ini, silakan dituliskan di sini. Diisi nanti setelah beres pembelajaran saja. Kita untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai penjajahan pemerintahan Belanda. Kita tutup saja dengan doa. Silakan Ariel pimpin untuk berdoa. Pelajaran yang tadi, mari kita membaca doa dalam hati. Mulai. Oke, terima kasih Ariel atas pimpinan doanya. Saya akhiri saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.